Kita ucapkan pula salawat beriring salam teruntuk dengan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Telah kita ikuti rangkaian acara seremonial pengambilan sumpah jabatan pengganti akhir waktu Ketua DPRD Kabupaten Laguna sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Melalui kesempatan ini, saya mengingatkan kepada kita semua agar tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 agar kita terhindar dari virus corona serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak fisik atau social distancing. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap semoga seluruh rangkaian acara rapat pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Pejabat Sementara Gubernur, Saudara Bupati, hadirin rapat dewan yang terhormat. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini, izinkan saya menyampaikan dua bait pantun. Masih indah si bunga melati, harum mewangi di taman sari. Mari semarakkan pesta demokrasi, walaupun beda pilihan, tetap kita hormati. Dari Jakarta ke Singapura, mampir sebentar di Tanjung Pinang. Ikuti pilkada dengan riang gembira. Kita hargai siapapun yang menang. Rapat Dewan serta hadirin yang saya hormati, jabatan itu adalah amanah. Artinya suatu jabatan merupakan kepercayaan yang wajib ditunaikan sesuai dengan kapasitas tanggung jawabnya atau dengan istilah praktisnya. Jabatan harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh sebab itu, jika kita dapat menunaikan amanah jabatan yang ada pada kita sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berarti kita telah melaksanakan dua syukur. Pertama, syukur secara vertikal, yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kedua adalah syukur secara horizontal, yaitu syukur kepada sesama manusia. Karena menunaikan jabatan adalah menunaikan amanah, maka menyia-nyiakan jabatan berarti ingkar atas amanah yang diberikan dan berkhianat kepada sesama manusia, terutama kepada yang memberikan kepercayaan jabatan tersebut kepada kita. Orang yang paling bersyukur nikmat jabatan, baik secara vertikal maupun secara horizontal, akan menjalani hidup dan kehidupan ini dengan penuh optimisme dan senantiasa kreatif dan inovatif. Saya yakin sepenuhnya bahwa pada hakikatnya jabatan itu adalah milik Allah yang dianugerahkan kepada manusia, yang suatu saat cepat atau lambat pasti akan diambil kembali oleh Allah dan di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Imran ayat 5. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, suatu hal yang harus kita sadari bersama adalah sebagai manusia kita mesti memiliki rencana strategis dalam menjalani kehidupan. Namun harus kita sadari pula bahwa kita boleh saja berencana, namun rencana Allah adalah yang terbaik dan rencana Allah pasti terwujud karena Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana. Wa ma wallahu khairul makirin. Orang-orang yang tidak beriman itu
membuat rencana di budaya, dan Allah membalas di budaya, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana di budaya. Quran Surah Al-Imran 54. Dengan memahami makna tersebut, maka akan hadir dalam diri kita sebuah kesadaran bahwa apapun jabatan yang kita emban saat ini dan mungkin akan kita emban di masa mendatang, semua itu tidak lepas dari rencana Allah. Lalu kemudian akan tumbuh rasa ikhlas, qanaah dan ridho dalam menerima takdir Allah, karena takdir tersebut merupakan rencana terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rapat dewan yang terhormat, perhatian masyarakat Natuna ini tertuju pada pilkada yang akan diselenggarakan dalam waktu yang kurang lebih tinggal 60 hari lagi. Para peserta pilkada, baik calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, maupun partai-partai politik sedang giat-giatnya melaksanakan kampanye dan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Visi dan misi program disampaikan dengan berbagai cara dan metode. Strategi dan langkah-langkah politik juga telah dijalankan untuk mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat. Dan masyarakat pun akan sangat antusias mengikuti perhelatan akbar Pesta Demokrasi 5 tahun tersebut. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, kami menaruh harapan kepada semua kontestan pemilu. Walaupun kita bersaing dengan sengit, namun kualitas demokrasi harus tetap kita jaga. Kita boleh bersaing untuk mendapatkan dukungan masyarakat, tapi jangan menggunakan cara-cara kampanye yang berbau fitnah dan riba dengan membuka aib sesama. Ingatlah, jika kita menuntut aib sesama, maka Allah pun akan menuntut aib kita, baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang menuntut aib seseorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan kelak di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu pula dapat dipahami bahwa jika kita membuka aib orang lain, maka Allah pun akan membuka aib kita, baik di dunia maupun di akhirat. Saya yakin bahwa tidak ada satu pun di antara yang mau aibnya dibuka hingga menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, mari kita tutupi aib sesama dan jangan pernah mengumbarnya, meskipun demi memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang kita dukung. Dalam pilkada tahun 2020 ini, marilah kita melakukan kampanye yang edukatif bagi masyarakat, kampanye yang konstruktif dan mencerahkan serta kampanye yang membangun optimisme dalam menghadapi masa depan, bukan kampanye yang menebar kebencian dan permusuhan yang membuat masyarakat menjadi resah dan berpecah belah. Rapat dewan serta hadirin yang saya hormati, tugas pokok dan fungsi DPRD diatur dengan peraturan pemerintah daerah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pada bab 2 pasal 2 yang berbunyi DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Setelah pelantikan saya hari ini, ada beberapa tugas penting yang sedang menunggu untuk dilaksanakan. Di antaranya adalah pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Sebagai pelaksanaan fungsi anggaran atau budgeting, di samping tugas pembentukan peraturan daerah dan tugas pengawasan sebagai tugas pokok DPRD. Oleh karenanya, marilah kita berkonsentrasi untuk menyukseskan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan selalu berkomitmen dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPRD yang selalu menjadi mitra kerja dengan pemerintah daerah, maka DPRD berharap untuk dapat saling berkoordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan strategis daerah sesuai dengan visi dan misi bupati. Hadirin rapat dewan yang terhormat, di masa pandemi COVID-19 ini telah berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat regional maupun nasional.
dan berdampak buruk terhadap sosial budaya dalam berbangsa dan bernegara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 pada tahun 2020. Menurutnya di kuartal 3 ini, perekonomian Indonesia akan mengalami kontraksi minus, yaitu 2,9% hingga minus 1,1%. Adapun keseluruhan pertumbuhan ekonomi akhir tahun, menurutnya juga akan berada pada kisaran 1,7% hingga minus 0,6%. Jika ini benar-benar terjadi, tidak tertutup kemungkinan akan berdampak besar bagi daerah seperti Kepulauan Riau pada umumnya dan Kabupaten Natuna pada khususnya. Mengingat kita masih berharap besar terhadap dana transfer dari pusat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya sebagai pimpinan DPRD mengajak pemerintah daerah agar lebih bersinergi dalam membangun sendi-sendi perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi, stabilitas sosial politik, dan stabilitas sosial budaya. Di masa pandemi ini juga, marilah kita mencari solusi terbaik untuk dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sidang Dewan serta hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini pula saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Natuna menyampaikan apresiasi kepada Bupati Natuna dan Wakil Bupati Natuna atas prestasi dan jasa-jasanya dalam membangun Natuna hingga tahun terakhir dari masa jabatannya. Mulai dari dihidupkannya listrik di Kecamatan Pulau Laut siang dan malam, menjadikan Seluan dan Pulau Panjang sebagai kecamatan, menghidupkan jaringan telekomunikasi di semua kecamatan di Kabupaten Natuna, hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan dan gedung daerah. Namun salah satu yang perlu menjadi perhatian bersama kita ke depan adalah penyelesaian pembangunan gedung DPRD Kabupaten Natuna. Mengingat sudah cukup lama bangunan tersebut tidak dilanjutkan pengerjaannya, dan jika ini dibiarkan terus-menerus terbengkalai, tentu daerah akan mengalami kerugian dari sisi anggaran. Mengingat anggaran yang sudah terserap pada bangunan tersebut tidaklah sedikit, dan sudah 21 tahun Kabupaten Natuna berdiri, namun belum memiliki gedung DPRD yang representatif. Sebelum pidato ini saya akhiri, sekali lagi izinkan saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Natuna mengucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila, selamat ulang tahun TNI yang ke-75, dan selamat ulang tahun Provinsi Kepulauan Riau yang ke-18. Hadirin rapat dewan yang terhormat, selanjutnya dipersilakan kepada yang terhormat Saudara pejabat sementara Gubernur Kepulauan Riau atau yang mewakili untuk menyampaikan sambutan. Dipersilakan. Hadirin para